Lebanon kutuk serangan Israel, berencana ajukan keluhan ke PBB. Excellencies, distinguished delegates, in my capacity as President pro tempore, it is my honor to open the 2019 session of the Special Committee. Our love of the Holy Land, sacred as it is to Jews and to Muslims, has been severely tested by the calculated violence that has recently been unleashed. In the words of Secretary General Antonio Guterres, today more people than at any point in the war, 3 out of every 4 need humanitarian aid. Menteri Luar Negeri Lebanon Abdallah Bouhabib mengatakan pada Selasa bahwa pemerintahnya mengutuk serangan Israel di pinggiran selatan ibu kota, Beirut. Ia menegaskan Lebanon berencana mengajukan pengaduan ke PBB. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati juga mengutuk serangan terhadap kubu Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, beberapa hari setelah Israel bersumpah untuk membalas serangan roket mematikan dari Lebanon di wilayah pendudukan dataran tinggi Golan. Najib Mikati mengutuk agresi terang-terangan Israel di pinggiran selatan Beirut, kata kantor Perdana Menteri dalam sebuah pernyataan, dan menggambarkannya sebagai tindakan kriminal dalam serangkaian operasi agresif yang membunuh warga sipil yang merupakan pelanggaran jelas dan eksplisit terhadap hukum internasional. Menteri Luar Negeri Lebanon mengatakan kepada Reuters bahwa dia berharap tanggapan apapun dari kelompok bersenjata Hizbullah Lebanon yang basisnya berada di pinggiran selatan tidak akan memicu eskalasi. Serangan Israel menargetkan namun gagal membunuh kepala operasi Hizbullah, kata dua sumber keamanan kepada Reuters. Militer Israel mengklaim pihaknya membunuh komandan paling senior Hizbullah dalam serangan udara di Beirut pada Selasa. Serangan ini sebagai pembalasan atas serangan roket lintas batas yang menewaskan 12 anak muda 3 hari lalu yang dituduhkan dilakukan oleh kelompok bersenjata Lebanon itu. Ledakan keras terdengar dan kepulan asap terlihat membubung di atas pinggiran selatan Beirut, benteng Hizbullah yang didukung Iran. Selasa sekitar pukul 19.40 waktu setempat, kata seorang saksi Reuters. Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan mengatakan serangan itu menewaskan Fuad Shukr yang bertanggung jawab atas militer Hizbullah. Shukr telah menanggung banyak darah warga Israel. Malam ini kami telah menunjukkan bahwa darah rakyat kami ada harganya dan tidak ada tempat di luar jangkauan kami. Kekuatan untuk mencapai tujuan ini. Sebuah pernyataan militer Israel mengatakan bahwa Shukr juga dikenal sebagai Sayyid Musan, menjabat sebagai tangan kanan Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah dan penasihat Nasrallah untuk merencanakan dan mengarahkan operasi masa perang. Belum ada tanggapan langsung dari Hizbullah. Kelompok tersebut membantah terlibat dalam serangan roket di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel pada hari Sabtu yang menewaskan 12 pemuda di lapangan sepak bola di desa Majdal Shams, Druze. Sumber keamanan senior dari negara lain di wilayah tersebut mengkonfirmasi bahwa Shukr meninggal karena luka yang dideritanya dalam serangan tersebut. Serangan Israel di pinggiran selatan Beirut juga menewaskan 3 warga sipil termasuk 2 anak-anak, kata sumber medis dan keamanan kepada Reuters. Televisi Al-Manar Lebanon mengutip Kementerian Kesehatan Lebanon yang melaporkan 74 orang terluka dan 3 orang tewas dalam serangan di sekitar Dewan Syura Hizbullah, sebuah badan pembuat keputusan di lingkungan Haret Reik, kantor Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Antonio Guterres menyatakan kekhawatirannya atas serangan udara Israel di Lebanon. Kantor PBB itu juga menyerukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, kata juru bicara Sekretaris Jenderal Stefan Dujarric pada Rabu. Pada Selasa, tentara Israel, IDF, mengumumkan mereka menyerang pinggiran selatan Beirut yang menargetkan pihak yang bertanggung jawab di Majdal Shams dan pembunuhan banyak warga sipil Israel lainnya. Kemudian, IDF mengatakan bahwa komandan militer tertinggi Gerakan Lebanon Hizbullah, Fuad Shukr, tewas dalam serangan tersebut. Media Lebanon melaporkan bahwa setidaknya 3 orang tewas dan 74 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan oleh pasukan pertahanan Israel di daerah pinggiran selatan Beirut, Lebanon, yang padat penduduk pada malam 30 Juli.
dan mengakibatkan banyak korban sipil, kata Dujarric dalam sebuah pernyataan. Sambil menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai keadaan tersebut, kami sekali lagi mendesak pihak-pihak terkait untuk menahan diri secara maksimal dan meminta semua pihak yang terlibat untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Tambahnya, tentara Israel mengatakan pada Sabtu lalu bahwa 12 orang telah tewas dalam serangan roket di dataran tinggi Golan yang mereka tuduhkan pada Hizbullah. Gerakan Hizbullah berulang kali membantah klaim tersebut. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak akan membiarkan serangan di dataran tinggi Golan tidak terbalas, dan Hizbullah akan membayar harga yang belum pernah mereka bayar sebelumnya. Meningkatnya ketegangan di kawasan perbatasan antara Israel dan Lebanon membuat sejumlah maskapai penerbangan, khususnya dari Eropa, membatalkan aktivitas penerbangan di wilayah tersebut. Grup maskapai penerbangan asal Jerman, Lufthansa Group, pada hari Senin mengatakan bahwa 3 maskapai mereka, Lufthansa, Swiss, dan Eurowings, memutuskan untuk menghentikan sementara penerbangan dari dan ke Beirut hingga setidaknya 5 Agustus mendatang. Air France juga melakukan hal serupa untuk sejumlah penerbangannya. Meski begitu, bagi Hadi Sharkawi, seorang mahasiswa asal Lebanon yang sedang menempuh studi di Italia, mengatakan bahwa pembatalan penerbangan tersebut tidak menghentikannya untuk menemui keluarganya di Lebanon. Berbagai ancaman itu tidak mempengaruhi keputusan saya sama sekali untuk datang ke Lebanon. Bahkan jika ancaman itu nyata, kami akan tetap datang ke Lebanon, terutama ke wilayah selatan, ujar Sharkawi kepada kantor berita Associated Press. Hal senada juga disampaikan Muhammad Mokhalid yang berasal dari desa Jarjouk di Lebanon Selatan dan sedang dalam perjalanan menuju Bandara Rafiq Hariri di Beirut untuk menjemput anak perempuan dan cucunya. Menurut Mokhalid, sebagian besar warga Lebanon sudah terbiasa dengan ancaman perang. Kami sering mendengar adanya serangan udara. Pekikan suara jet Israel tidak mempengaruhi kami karena warga Lebanon Selatan sudah terbiasa dengan hal-hal ini. Kami tidak takut apapun, kata Mokhalid. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin bertekad untuk melakukan pembalasan yang keras terhadap Hizbullah setelah serangan roket pada akhir pekan lalu yang menewaskan 12 anak-anak di Golan Heights yang dikuasai Israel. Israel menuding Hizbullah melancarkan roket tersebut dari Lebanon dan menghantam lapangan sepak bola di kota Druz, Majd al-Shams, tempat anak-anak itu bermain. Namun, dalam langkah yang tidak biasa, Hizbullah membantah keterlibatan apapun dalam serangan itu. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menyampaikan keresahannya atas meningkatnya ketegangan tersebut dan meminta Israel untuk tidak jatuh ke dalam jebakan dengan bereaksi terhadap serangan dari Lebanon. Setiap kali kita merasa lebih dekat dengan hipotesis gencatan senjata, ada saja yang terjadi. Artinya ada sejumlah katakanlah pemain regional yang ingin eskalasi dan, menurut kami, ingin memaksa Israel untuk bereaksi. Saya katakan hal ini sekaligus mengajak Israel untuk tidak jatuh ke dalam jebakan ini, terang Meloni di tengah lawatannya ke Cina, Selasa. Sementara Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy mengatakan bahwa Inggris turut mengutuk serangan yang terjadi di Golan Heights, tetapi meminta semua pihak untuk menahan diri. Situasi perbatasan de facto antara Lebanon dan Israel sangat memprihatinkan. Kami mendesak semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati. Inggris mengutuk serangan di Golan Heights yang secara tragis telah merenggut nyawa 12 orang. Hizbullah harus menghentikan serangan dan aktivitas mereka yang mengganggu stabilitas. Jelasnya di hadapan parlemen Inggris, Selasa. Kekhawatiran akan semakin berkembangnya kekerasan antara Israel dan Hizbullah meningkat selama akhir pekan lalu. Namun, Menteri Pertahanan Lloyd Austin meyakini bahwa persoalan ini bisa diselesaikan secara diplomatis. Perdana Menteri sementara Lebanon, Najib Mikati, menyebut Israel sebagai mesin pembunuh setelah menargetkan Beirut. Mikati juga mengutuk serangan Israel yang menewaskan seorang panglima Hizbullah, Fuad Shukr. Mesin pembunuh Israel terus menargetkan wilayah Lebanon dari selatan dan Bekaa hingga jantung ibu kota Beirut, hanya beberapa meter dari rumah sakit terbesar di Lebanon, kata kantor Mikati dalam sebuah pernyataan Selasa, dikutip dari Anadolu Agency. Mikati menggambarkan serangan itu sebagai tindakan kriminal yang merupakan bagian dari serangkaian operasi agresif yang menargetkan sipil. Itu merupakan pelanggaran hukum internasional yang jelas dan nyata, imbuh dia.
Karena itu, Mikati mendesak masyarakat internasional untuk bertanggung jawab dan memberikan tekanan pada Israel agar menghentikan serangannya. Kami sepenuhnya memiliki hak untuk mengambil semua tindakan yang berkontribusi untuk mencegah agresi Israel, ujarnya.